Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Wei Tong Tien. Salam kebajikan bagi kita semua. Buddha Nubawena Soti Hotu. Dengan kekuatan nilai-nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan ada pada Anda. Selamat malam pemirsa yang saya hormati dimanapun Anda berada. Ke Turki membeli buah kurma, pakai koper untuk membawanya. Menebar kasih ke sesama, menuai kisah nyata yang sebenarnya. Hari ini Senin 29 Agustus 2022, senang sekali saya Sianli Pabawati selaku pranatacara hari ini dapat menjumpai Anda semua dalam Dhamma Sakaca Online bertajuk Kisah Kasih Nyata. Acara ini disiarkan secara live di channel YouTube Dhamma Televisi dan juga Dhamma Meta Jember. Pemirsa, kali ini kita akan sama-sama belajar banyak dari kedua narasumber kita, yang mana beliau-beliau adalah pahlawan-pahlawan yang konsisten menunjukkan apa itu kasih secara nyata. Yang pertama ada Dr. Lee Darmawan, yang banyak dikenal sebagai Dr. Apung, sebab beliau adalah pendiri Rumah Sakit Apung yang konsisten berkeliling ke berbagai pelosok Nusantara untuk memberikan pengobatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan melalui program Dr. Share, Dr. Lee juga mengkoordinir rekan sejawatnya untuk menjadi relawan yang melayani pengobatan gratis. Nah, karamnya kapal Dr. Lee pada bulan Juni 2021 yang lalu di perairan Bima tidak lantas membuat semangat beliau menebar kasih menjadi kandas. Saat itu, masyarakat luas dan juga Pak Andi F. Noya melalui Benih Baik memberikan support yang luar biasa agar Dr. Lee tetap meneruskan pengabdiannya dengan kapal yang baru. Pemirsa, narasumber kita yang kedua adalah Ibu Weni Lo, seorang businesswoman cantik yang tak hanya sukses dalam pekerjaannya, namun juga sukses menggerakkan kaumnya, yaitu para wanita hebat yang tergabung dalam Wandani, Wanita Theravada Indonesia, untuk melakukan berbagai aksi kasih yang nyata kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa memandang latar belakangnya. Contohnya, ketika bencana gempa di Lombok dan juga pada era pandemi COVID, Ibu Weni Lo bersama Wandani dan KBTI terjun langsung untuk meringankan beban masyarakat terdampak. Pemirsa, sebelum kita lanjut ke acara inti, saya informasikan nanti akan ada performance dari penyanyi Buddhis kita, yaitu Odelia Sabrina dan juga Shanti Dewi Lee. Jadi tetaplah bersama kami hingga akhir acara nanti. Ya, agar acara utama dan juga sesi tanya-jawab dapat berlangsung dengan baik, saya akan menyerahkan acara ini pada moderator kita, Bang Teddy Tahir, seorang pengacara muda berbakat dari Kota Medan, kota penghasil pengacara-pengacara top di Indonesia. Namun sebelumnya, izinkan saya perkenalkan beliau melalui profil singkatnya. Ya, Bang Teddy Tahir berdomisili di Medan, Sumatera Utara. Beliau adalah seorang wira swasta sekaligus advokat, merampungkan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara dan juga S2 Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara. Beliau aktif membantu Dhamma Sakaca Online sejak 2020 hingga sekarang. Itulah tadi profil moderator kita hari ini dan kini saatnya kita memasuki acara inti. Silakan Bang Teddy. Baik, terima kasih Cishanti. Salam hormat dari saya kepada para Romo Ramani, Ibu, Bapak sekalian yang sudah bergabung di YouTube dan di Zoom. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pantun. Jalan-jalan karena ada cuti, jalan-jalan ke kota penuh seni. Mari semuanya membuka hati, menanam benih baik hari ini. Nah, kita hari ini akan bincang-bincang santai dengan dua orang tamu yang luar biasa, ada Bu Weni dan ada Dr. Lee. Nah, kita akan lihat profil masing-masing dari kedua narasumber kita. Yang pertama, saya akan memperkenalkan Dr. Lee. Yang pertama ada Dr. Lee dulu. Dr. Lee Augustinus Darmawan, PhD, FICS, spesialis bedah, spesialis bedah toraks. Kayaknya apa tuh, dokter? Kardiovaskuler. Kardiovaskuler, benar. Ya. Tempat tanggal lahir di Padang 16 April 1946, riwayat pendidikan SD sampai SMA di Padang. Lalu ada
Student College Free University di Berlin Barat. Lalu ada S1 ya kedokteran umum hingga S2 juga ya, dokter ya. Lalu ada lulus PhD di Free Universität Berlin, Jerman 1978. Nah, spesialisasi beliau adalah bedah umum, bedah toraks, bedah jantung, dan bedah pembuluh darah di Uniklin Köln, Jerman. Riwayat kerja beliau, adaptasi bedah umum di Rumah Sakit Karyadi, Semarang. Lalu beliau di Rumah Sakit Raja Wali, Bandung. Rumah Sakit Husada, Jakarta, dari 88 hingga 1999, tahun 2000 hingga sekarang. Nah, kiprah organisasi beliau adalah pendiri mahasiswa kedokteran Indonesia di Berlin, pengurus Perhimpunan Dokter Indonesia di Jerman, Kepala Serikat Karyawan Rumah Sakit Husada tahun 2000 hingga 2006, Kepala Komite Medik Rumah Sakit Husada tahun 2006 hingga 2009, Wakil Ketua INTI DKI Jakarta tahun 2000 hingga sekarang, Ketua INTI Pusat Bidang Kesehatan. Lalu beliau adalah pendiri dan pembina Yayasan Dokter Peduli, Dr. Share, dari tahun 2009 hingga sekarang. Penghargaan beliau, K&D Heroes Awards tahun 2014, Ikon Majalah Gatra 2014, Pride Lifetime Achievement Berita Satu People and Inspiration Award tahun 2020, Penghargaan Mahakarya Kemanusiaan dari MURI tahun 2021. Nah, selamat malam, dokter. Malam, Pak Teddy. Nah, berikutnya kita akan berkenalan dengan Bu Weni Lo, komisaris dari PT Sentral Mega Kencana, Franco, ada Jewelry, lalu beliau juga adalah komisaris Ide Plus Growing Center, Direktur PT Pemberdayaan Mitra Usaha, Ketua Umum Wanita Theravada Indonesia atau Wandani, relawan di Bali Usada, pendiri Yayasan Bigot dan Perkumpulan Jakarta Buddhist Center. Selamat malam, Bu Weni. Malam Teddy. Terima kasih kedua narasumber kita sudah bergabung bersama kita. Kita akan ngobrol-ngobrol malam hari ini. Satu topik yang sangat menarik, KKN itu. Kalau kita gabungkan itu KKN namanya, kisah kasih nyata. Nah, kan KKN itu, kisah kasih nyata. Nah, kita akan ke Bu Weni dulu ya, Bu. Nah, menurut Bu Weni itu gimana sih kita memaknai dan bagaimana Buddhisme itu memaknai kisah kasih nyata? Oke. Sebelumnya saya ucapkan dulu, sampaikan salam saya kepada semua teman-teman dan kepada Dr. Lee. Salam sejahtera, Sotihontun, Namo Buddhaya. Oke, kenapa sih kita memaknai kebaikan itu ya terhadap masyarakat ya? Kalau saya basicnya kan Buddha ya, Dok. Jadi saya mengambil dari sudut pandangan Buddhis. Jadi kalau kita lihat, kita sendiri sebagai orang Buddhis sering sekali membaca Parita ya. Parita yang kita kenal adalah Parita Karania Metta Sutta, yaitu Parita cinta kasih. Ada Parita cinta kasih yang sering sekali kita baca. Di sana Sang Buddha sudah menjelaskan bahwa makhluk hidup apapun juga yang lemah, yang kokoh, tanpa kecuali, yang panjang, besar, sedang, pendek, kecil, kurus, gemuk, wah semua ya, yang tampak atau tak tampak, yang jauh ataupun dekat, semoga semua hidup berbahagia. Statement ini sangat penting bahwa Sang Buddha sudah menjelaskan siapapun juga, makhluk hidup apapun juga, kita harus berikan seperti doa semoga semua hidup berbahagia. Itu salah satu poin di mana Sang Buddha sudah mengajarkan untuk kita selalu berbuat kebaikan. Nah ini lalu kita lihat samping kiri kanan kita semua adalah manusia ya, banyak sekali manusia ya, walaupun ada juga binatang dan alam-alam yang tidak bisa kita lihat. Nah di mana kita diberikan kesempatan, Sang Buddha juga menjelaskan bahwa hidup ini harus kita lakukan action, berbuat baik. Apa yang kita tanam baik, berbuah kebaikan.
Apa yang kita tanam buruk berbuah keburukan. Tentu saja sebagai orang yang bisa memahami arti ini, kita semua akan berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan kebaikan. Dan di sekeliling kita banyak sekali lahannya. Banyak sekali lahannya yang kita bisa berikan kebaikan. Nah, sebenarnya statementnya seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita lihat lagi ajaran Sang Buddha, jangan berbuat jahat, intisari ya, dari ajaran Sang Buddha, jangan berbuat jahat, tambahkan kebajikan. Ini kan salah satu statement yang sangat kuat ya, yang sering sekali dijelaskan. Yuk kita menambah kebaikan. Menambah kebaikan kepada siapa? Tentu saja kepada lingkungan, makhluk hidup di sekeliling kita. Oleh karena itu, yuk kita berbuat kebaikan. Oke, seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Weni. Ini satu statement yang sangat luar biasa, statement dari Sang Buddha yang hingga sekarang masih we apply it, we do it ya. Nah, baik Dr. Lee, bagaimana Dr. Lee itu memaknai KKN ini, kisah kasih nyata? Nah, silakan Dokter. Oke, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk undangan yang telah saya terima, di mana saya diberi kesempatan untuk sharing sedikit tentang apa yang kami lakukan. Nama saya Lee Augustinus Darmawan. Dulu saya terlahir sebagai Lee Tekbi di Kota Padang pada 16 April 1946. Jadi saya 76, hampir 77. Esteller 77. Saya SD, SMP, SMA di Padang. Lalu kuliahnya mulai dari S1, S2, S3, dan sebagainya, semuanya di Jerman Barat. Dan kembali ke Indonesia untuk dapat es teler, es mambo, dan es campur ya. Oke. Saya orang Katolik dan Yesus mengajarkan kami, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan ini adalah apa yang menjadi inspirasi bagi saya untuk melakukan pekerjaan yang Anda tahu, orang-orang ada yang mengatakan saya gila, untuk menghina, untuk mengejek, untuk melecehkan saya, atau juga sekaligus untuk mengungkapkan bahwa apa yang menjadi visi saya itu tidak mungkin dilakukan. Tapi sudah dari kecil saya itu bandel dalam pengertian tidak ingin segera menyerah, dan ini barangkali sesuatu yang baik, karena kalau saya dari kecil sudah terbiasa menyerah, kalau orang mengatakan kamu tidak mungkin jadi dokter, siapa yang bayar uang sekolah, pendidikan dokter itu mahal, saya barangkali tidak sekolah sampai seperti saya apa adanya pada hari ini. Tapi karena ya mungkin yang satu mengatakan kegigihan, yang lain mengatakan bandel. Yang jelas Anda lihat sekarang ada rumah sakit apung, sesuatu yang ketika saya menginisiasinya, ketika saya menceritakan ide saya dan mengharapkan ada orang yang bersimpatik dan menolong kepada saya malah ditertawakan dan dikatakan saya sudah gila. Lahirlah istilah atau gelar saya yang lain, dokter gila. Namun saya tidak menyerah dan saya tidak mau mengatakan ini semuanya adalah kehebatan saya, tapi ini adalah sebuah karya yang dipercayakan kepada saya oleh Tuhan, dan dengan bantuan begitu banyak orang, sehingga usaha ini boleh menjadi sebuah kenyataan dan hasilnya bisa dinikmati oleh mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, tidak hanya di daerah sekitar Jakarta, tapi sampai ke daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terjauh. Dan justru ke sanalah
arah pandangan kita tujukan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, terima kasih dokter. Nah, dokter, saya akan mengutip satu kalimat, ini kalimat dari Mama Dokter, dan ini really powerful, dan ini banyak kita jumpai di sosial media ya, di Instagram dan forward dari WhatsApp. Nah, ini nanti dokter boleh sharing ke kita. Saya akan bacakan. Sang ibu menasehati Dokter Lee untuk tidak memeras orang kecil. Jadi dalam kutip, mereka mungkin bayar kamu, tapi diam-diam menangis karena tidak punya uang untuk beli beras di rumah. Nah, itu kalimat really powerful ya dokter ya. Nah, bagaimana dokter memaknai kalimat tersebut dan menjadi inspirasi untuk kami semua? Sampai hari ini pun kalimat itu masih sering terngiang-ngiang di telinga saya, walaupun ibu saya sudah almarhum, sudah lama, tapi kasihnya kepada anak-anaknya itu tetap menjadi kenangan indah bagi saya. Dan sungguh kalimat ini menjadi inspirasi bagi saya untuk berjuang mencapai apa yang saya cita-citakan, menjadi seorang dokter. Dan sekaligus saya ingin menghapus air mata kesedihan yang meleleh di pipi mama saya ketika beliau menggendong adik saya yang saat itu usianya 1 tahun dan harus meregang nyawanya di pangkuan mama karena kami keluarga miskin tidak punya kemampuan untuk mengobati adik secara adekuat. Dan ketika saya sudah mulai menjadi besar, saya mengerti akan kata-kata mama, kalau kamu jadi dokter, janganlah memeras orang miskin, karena mereka akan bayar kamu, tapi di rumah mereka akan menangis karena mereka tidak punya uang untuk membeli beras. Ini adalah curhat seorang ibu yang merasa tidak berdaya dan merasa ditinggalkan oleh masyarakat ketika dia berjuang untuk anaknya berusia setahun, tapi harus meregang nyawanya karena ibu kami tidak punya kemampuan secara finansial untuk memberikan pertolongan kepada adik. Dan pesan ini powerful bagi saya untuk melakukan apa yang menjadi petuah ibu kepada saya. Dan itu saya laksanakan sampai dengan hari ini. Dan ketika orang bertanya, kamu melakukan itu semua dengan gratis, apa yang kamu peroleh? Senyuman dan air mata kegembiraan di pipi orang tua ataupun di pipi anak-anak yang melihat orang tua mereka menjadi sembuh. Itu adalah kebahagiaan kami juga. Itu adalah kebahagiaan saya juga. Dan itu adalah upahnya. Kalau ada orang yang bergembira, menjadi happy, menjadi bahagia oleh karena kerabatnya bisa tertolong, kegembiraan mereka adalah kegembiraan kami juga. Dan itu adalah upah yang kami peroleh. Ini bukan kata-kata klise dari saya, tapi ini adalah benar-benar apa yang kami rasakan. Saya berbicara dengan subjek kami dalam pengertian kami, orang-orang dari anggota dari Dr. Share. Tidak hanya terbatas kepada diri saya sendiri. Ini adalah apa yang kami rasakan, kami kerjakan, dan kami yakin kami ke depannya akan tetap punya pendapat yang sama ketika kami melayani sesama kami, sesama kita. Really powerful, dokter. Itu amazing banget.
Nah, dokter, mengapa sih pernah nggak sih pertama kan tidak terpikirkan nih mendirikan Dokter Share. Cuma gimana sih sejarahnya sedikit, cerita sedikit dokter, gimana sih bisa akhirnya ya daripada mendirikan Dokter Share ya mendingan dokter pergi sendiri juga bisa kan gitu. Nah akhirnya memutuskan membangun yayasan lalu rekrutmen gitu ya hingga until now ya. Banyak dokter-dokter yang muda-muda itu juga akan bergabung, mau bergabung. Betul, Gitu. ribuan jumlahnya. Saya ketika pulang dari Jerman, saya melihat perbedaan yang begitu besar antara mereka yang mampu dan mereka yang tidak mampu. Ada gap antara kita di barat ini dengan saudara-saudara kita yang berada di timur. Mereka boro-boro mendapatkan pelayanan medis yang seperti kita kenal di Jakarta ini. Makan pun kadang-kadang mereka tidak punya. Dan saya sempat melelehkan air mata melihat betapa kurusnya mereka. Dan kita tahu sekarang kita ada punya istilah stunting sekarang. Ya, stunting. Ya, Anda tahu stunting itu tidak hanya badannya kurus kecil, tapi juga isi dalam di kepalanya, otaknya tidak berkembang. IQ mereka ketika mereka diberi asupan gizi yang cukup, badan mereka akan menjadi gemuk, mereka akan menjadi sehat secara fisik, tapi IQ mereka akan tetap jongkok. Inikah generasi penerus yang kita inginkan? Inikah generasi penerus yang kita cita-citakan? Dan ketika di tahun Indonesia Emas 2045 nanti, tongkat estafet kepemimpinan diserahkan kepada generasi penerus. Bukan ini generasi penerus yang kita harapkan. Dan oleh karena itu, kami melakukan sesuatu tanpa pamrih, tanpa berhitung tenaga, pikiran, uang, dan sebagainya. Tapi kami adalah orang-orang yang setia mengikuti kata-kata Kennedy. Don't ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Dan kami tidak hanya bertanya apa yang dapat kami lakukan bagi negara kita, NKRI ini, tapi kami turun ke lapangan dan melakukannya secara total, tanpa bertanya apa yang dapat kami peroleh oleh karenanya. Tapi kami yakin kami adalah bagian dari orang yang bersama-sama membangun NKRI, sehingga NKRI boleh menjadi sebuah negara yang dipandang dunia di dalam pergaulan internasional kita. Mantap nih. Thank you dokter. Ini satu powerful, even dokter hanya mengabdi dalam bidang kesehatan, tapi visi misinya dokter itu juga menuju NKRI itu juga luar biasa, dokter. Ya, kita pun kenal peribahasa yang berkata rakyat sehat negara kuat. Jadi fondasinya, fundamentalnya itu adalah kesehatan. Dan kami bersyukur kami adalah tenaga-tenaga medis yang berkiprah di bidang kesehatan, dan oleh karenanya kami punya kesempatan untuk ikut merawat rakyat kita agar ketika rakyat menjadi sehat, Indonesia adalah negara yang kuat. Terima kasih dokter. Nah, kita akan beralih ke Bu Weni nih. Bu Weni, kita boleh ya, Bu Weni sharing nih. Apa sih bentuk kisah kasih nyata, apa sih bentuk KKN yang sudah Ibu lakukan, Mak? Nah, hingga hari ini dan sekaligus juga sebagai Ketua Wandani. Ya, terima kasih Teddy. Sebenarnya perjanjian Teddy sama saya, Dr. Lee, adalah saya cuma mendampingi Dr. Lee loh. Jadi 90% adalah bahannya dari Dr. Lee. Karena lebih menarik ya mendengarkan cerita yang inspiratif dari Dr. Lee ya.
Oke, tapi saya berbagi sedikit ya, Dok. Jadi saya sendiri saat ini menjabat sebagai Ketua Wandani, Wanita Theravada Indonesia. Nah, mungkin apa sih visi misi dari Wandani adalah memang ingin memajukan kualitas dan peranan Buddhis, perempuan Buddhis ya, sebagai pribadi. Peranannya di dalam keluarga dan tentu saja peranannya di dalam masyarakat yang tetap teguh menjalankan nilai-nilai agama Buddha. Dan saya sendiri ingin berusaha supaya perempuan Buddhis ini betul-betul bisa bekerja profesional, kreatif, dan tetap memegang nilai-nilai berbudi luhur. Nah, ini sebenarnya Wandani misinya seperti itu. Lalu gerakannya apa? Tentu saja gerakannya lebih banyak kepada pendidikan-pendidikan informal supaya paham bagaimana aplikatif di dalam kehidupan berumah tangga seperti itu. Tapi tentu saja di dalam perjalanan sebagai ketua Wandani ini mengalami beberapa kejadian kondisi bencana. Kondisi bencana yang memang yang saya tangani waktu itu adalah kondisi gempa di Lombok yang pada saat itu tentu saja berdampak kepada 10.000 umat Buddha, kurang lebih 3.000 kakak, dan di sana ada 1.500 anak-anak ya, yang awalnya mereka semua tinggal di tenda-tenda. Dan di sana saya berangkat ke sana waktu itu membawa misi untuk trauma healing. Saya bekerja sama, kami Wandani bekerja sama dengan tim Adi Wegunawan Institute. Jadi saya mengajak 10 orang relawan hipnoterapi untuk membantu trauma healing di lapangan. Pasti tentu saja banyak anak-anak yang begitu ketakutan dan juga orang-orang tua yang takut sekali mendengar suara-suara ya atau goncang-goncang. Pada saat saya ke sana itu masih ada gempa-gempa kecil. Dan tentu saja saya juga tinggalnya di tenda karena semuanya rata dengan tanah. Di situ saya juga sangat sedih sekali. Saya terpana. Saya betul-betul kalau merasakan saya kembali lagi flashback mengingat, saya betul-betul kaget sekali semua rata dan tidak melihat rumah sama sekali. Dan bayangkan semua tumplek di dalam tenda-tenda yang kalau menurut saya kalau itu terlalu lama sangat tidak sehat. Bukan saja bagi kesehatan fisik, tapi kesehatan mental. Dan saya khawatir sekali dengan anak-anak yang bergabung kehidupannya dengan para orang tua di dalam tenda. Nah, pada saat itu tentu saja saya juga membantu, waktu itu kami juga bersama dari Karunamita Jaya itu membantu untuk membangun 3.000 huntara, rumah sementara. 3.000 huntara ini untuk digunakan karena biaya atau pembiayaan pemerintah itu masih cukup lama. Pada saat itu kita belum tahu kapan turunnya rumah bantuan dari pemerintah. Tapi kalau menurut saya ini kalau kita tidak cepat-cepat membantu mereka tinggal di di tempat yang sangat rendah sehingga bisa saja tenda-tenda itu terkena banjir ya, terkena genangan-genangan air dan itu sangat tidak sehat. Nah, pada saat itu apa yang kita lakukan, kita banyak mengirim bantuan tentu saja bantuan dari Wandani juga mengirimkan tenaga-tenaga pendidik untuk anak-anak ya. Karena anak-anak walaupun kesannya mereka senang gitu, happy, tapi mereka juga terkena trauma. Kita memberikan bantuan banyak sekali waktu itu ada bantuan untuk bantuan sekolah juga, bantuan tas, bantuan juga mainan-mainan ya karena mereka juga perlu happy. Nah, di situ kita saya share fotonya ya. Boleh share foto sedikit supaya ada gambarannya. Fotonya foto amatiran ya. Ini dari tim AWGI ya, kami bersama. Ini lintas agama semua. Lalu lintas agama, tidak semua beragama Buddha. Malah ada yang dari Sydney datang khusus untuk membantu. Ya, oke. Ini kegiatan lalu ini terapi. ya terapi yang saya berikan juga
karena saya termasuk salah satu lulusan dari Pak Adiwe Gunawan ya, lalu memberikan terapi kepada anak-anak. Boleh dilanjut? Oke, lalu kita juga berikan banyak mainan. Kita banyak mendapat bantuan dari teman-teman untuk mainan boneka, dan juga ada dari tempat toko boneka juga yang memberikan bantuan ya. Dari teman saya yang memang pemasok boneka, banyak sekali kita berikan. Lalu ada bantuan juga yang kita berikan tas-tas sekolah ya. Banyak bantuan dari teman-teman. Saya membawa bantuan ini sebanyak 1,8 ton. Tapi beruntung pada saat itu Citylink memberikan bantuan 1,4 ton kepada kami. Jadi lumayan ya. Nah, mungkin saya memberikan penjelasan sedikit, kalau bisa next time kita tidak membawa baju bekas, karena baju bekas tidak direkomendasikan untuk dibawa. Karena sayang sekali, banyak sekali baju-baju bekas yang tidak terpakai. Jadi selanjutnya sebaiknya semua memberikan baju-baju yang memang bisa dipakai pada saat gempa. Apa sih baju-bajunya? Ya otomatis baju-baju kaos oblong, lalu sarung ya seperti itu, pakaian dalam. Tapi baju bekas saya tidak rekomendasikan lagi ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ini beberapa gambaran tentang kondisi rumah, semua rata seperti ini. Rata semua. Jadi bisa bayangkan saya juga di sana menangis ya. Setiap kali lewat saya bengong juga, ini kehidupan kita ya bisa berubah, bisa anicca ya, berubah jadi buruk ya. Oke, lanjut. Ini rumah-rumah Huntara yang ternyata sudah dibangun, jadi ini contoh sebenarnya ya, ada proyek percontohan, ada yang kreatif juga mereka membangun kreatif ya, walaupun ini memakai triplek seperti itu. Tapi kebanyakan dibuat sangat-sangat sederhana, dibuat sederhana sekali. Oke, lanjut ya, dibuat sederhana. Lalu lanjutannya adalah Wandani melakukan gerakan peduli COVID. Ya, waktu itu kami juga diliput oleh CNN karena mereka juga bingung ya, ada gerakan wanita Buddhis tiba-tiba muncul pada saat pandemi dan membantu pemberian gratis oksigen. Dan gratis oksigen. Nah, pemberian ini apa saja sih waktu itu? Tabung oksigen, pelayanan telemedicine, dokternya gratis, obat-obatnya ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Tapi uniknya justru banyak yang berbayar. Dan di tabung oksigen juga banyak, ini lintas agama ya, kita tidak membatasi, siapapun juga boleh mengambil, boleh meminjam, dan uniknya tidak ada satupun yang hilang dan bermasalah, tidak ada. Malah banyak sekali yang meminjam itu memberikan bantuan lebih kepada Wandani. Kami juga sangat surprise ya, ini kebaikan, menarik kebaikan juga ya. Lalu pelayanan konseling. Di tim kami ada 50 orang, kurang lebih 50 orang dari tim Pak Adiwe Gunawan untuk memberikan bantuan konseling. Dan banyak sekali yang menggunakan pelayanan konseling ini, telekonseling ya. Lalu catering isoman, kita juga memberikan bantuan makanan, ada 1000 piring lebih yang kita berikan makanan, dan pemberian vitamin-vitamin ke daerah-daerah. Termasuk kalau tidak salah waktu itu ke Toli-Toli juga kita berikan bantuan vitamin ya. Seperti itu gerakan-gerakan dari Wandani ya yang kita lakukan. Nah, gerakan ini semua datangnya dari mana? Gerakan peduli COVID ini, tabung oksigen itu pada saat pandemi, teman-teman kami ini juga kekurangan oksigen dan sangat sulit sekali mencari oksigen. Disitulah di ruang tidur, di kamar tidur ya, di kamar tidur mungkin kami sama-sama masih pagi atau malam di kamar tidur, kami selalu chatting di antara grup dan segera melakukan action bahwa kita harus bantu dan menyiapkan tabung oksigen gratis bagi ini ya, bagi pasien COVID seperti itu. Sampai terakhir ada kurang lebih mungkin ada sekitar 450 tabung oksigen yang kami miliki, dan akhirnya kita sebar juga ke Jawa Tengah, Jogja,
Bangka kita berikan bantuan, Jambi juga kita berikan bantuan seperti itu. Oke. Nah, ini beberapa foto-fotonya. Oke. Nah, ini pekerjaan dari Wandani juga, bukan saya sendiri, kita semua saling membantu satu sama lain. Seperti itu. Terima kasih, Teddy. Baik, terima kasih Bu Weni sudah membagikan satu kisah yang sangat, ini kisah nyata yang sudah dikerjakan oleh Bu Weni, really top, she's really amazing. Nah, untuk itu kita juga akan bincang-bincang lagi dengan dokter, banyak hal yang harus kita dapatkan nih dari dokter nih. Saya akan share beberapa foto yang nanti dokter akan bercerita sedikit dan apa sih kisah-kisah yang menginspirasi dari beberapa foto-foto berikut ini. Mungkin nanti dokter bisa saya tunjukkan dulu mungkin. Ya, oke. Oke, dokter. Oke, nanti saya komentari. Baik, oke. Nah, silakan dokter. Ini foto apa dan apa sih cerita yang masih berkesan dari foto ini di Papua ini? Ya, berkesan. Kesannya itu bisa kesan yang menyenangkan, bisa juga kesan yang kurang menyenangkan atau menakutkan ya. Ini adalah salah satu foto ketika kami melayani di daerah Pegunungan Tengah. Itu di Papua. Kami keluar masuk hutan dan senang kalau kita melihat mereka menyambut kita dengan antusias dan kita juga memberikan pelayanan seperti apa yang mereka butuhkan. Kisah yang kurang menyenangkan adalah ketika saya terpisah dari regu kami tengah malam dan di tengah hutan yang penuh dengan pepohonan. Ini kami pilih tempat yang di puncaknya yang tidak ada banyak pohon agar orangnya bisa difoto. Pada kenyataannya itu banyak sekali, hutan itu sangat lebat. Dan saya tercecer sendirian di tengah hutan. Anda bayangkan tengah hutan malam hari dan ketemu orang-orang yang bawa busun, bawa panam, bawa lembing. Dan saling, saya tidak tahu mereka tersenyum juga kepada saya barangkali. Sampai akhirnya saya ketemu sepasang suami istri muda yang bisa berbahasa Indonesia. Mereka mengenal saya dan menyapa saya, "Dokter, kami kenal dokter. Kami antar dokter pulang ke rumah." Waduh, itu bagi saya sungguh sesuatu yang sangat menggembirakan dan sangat melegakan. Saya diantar pulang dan kisah ini, pengalaman ini tidak ingin saya alami lagi di dalam kehidupan saya, tersesat sendirian di tengah hutan, baik di Papua maupun di tempat yang lainnya, di Kalimantan atau di Sumatera sekalipun. Tidak ingin saya. Ini adalah saudara-saudara kita yang ini di Sugapa ini. Itu Sugapa itu adalah ibu kota kabupaten. Ini sebagian dari anak-anaknya. Tapi ada juga, Anda bayangkan sebagai perbandingan. Di Jakarta, terutama di Jakarta Pusat, di 1 kilometer persegi, hidup berdampingan atau berdesakan 20 ribuan orang. Di Papua, secara rata-rata, 1 kilometer persegi, kita bisa berjumpa hanya 2 orang. Anda bayangkan berapa 10.000 kali lipat di Jakarta ini lebih padat daripada di Papua. Dan kalau kita sendirian di tengah hutan, explore sendirian, saya tidak mau mengatakan tersesat, Anda bayangkan betapa menakutkan. Belum lama ini saya baca tentang suku Korowai di Papua yang masih, konon kabarnya masih suka makan steak daging manusia alias masih kanibal,
Dan ketika saya tersesat, saya ketemu mereka yang rumahnya di atas pohon, dan ya, itu kisah yang tidak bakal terlupakan oleh saya, dan saya harap saya tidak tersesat lagi ketika saya melayani di daerah-daerah pegunungan seperti itu. Namun saya tidak kapok untuk melayani. Wah, tidak kapok ya dokter ya. Tidak kapok, ya. Tetap mau ya. Ya. Di usia yang 76 ini masih semangat. Masih semangat. Luar biasa. Tidak boleh menyerah. Tidak boleh berputus asa. Selalu optimistis dan selalu yakin akan apa yang menjadi tujuan kita. Asik. Kita harus hapus semua kata pesimis, kata tidak bisa ya dokter ya. Kata pesimis, kata menyerah harus kita kuburkan. Baik. Nah, kita lanjutkan dokter. Berikutnya nih. Is it the same place dengan foto yang sebelumnya? Saya rasa tidak. Okay. Karena kami bergerak terus. Ini satu tempat di Papua juga ya? Ya, ini tempat di Papua. Lihatlah apa tas yang ada tergantung di kepala saya itu noken namanya. Mereka pakai noken itu yang dianyam ada yang dari kulit kayu, dan di dalamnya mereka menggendong anak, mereka menggendong babi, mereka menggendong kayu bakar, semuanya ditaruh di dalam tas yang dikaitkan di kepala itu. Oke. The next one. Nah, ini adalah beberapa contoh kapal-kapal apung, rumah sakit apung. Iya. Mungkin dokter akan bercerita sedikit, mungkin dokter. Iya. Ini yang Anugerah Jaya ini adalah kapal yang masih direnovasi untuk dirombak jadi rumah sakit apung. Sebuah hadiah. Kami dapat hadiah. Yang gambar yang di kanan ini, di sebelah kanan ini, rumah sakit apung Nusa Waluya 2. Ini adalah sebuah tongkang. Saya ini orang bodoh. Tidak mengerti apa-apa. Dan saya bersyukur saya itu bodoh. Kalau saya pintar sedikit saja, proyek ini tidak jadi. Saya itu tidak tahu bahwa kalau kapal itu berlayar, dalam pikiran saya kapal itu berlayar sama seperti mobil di darat. 1 liter BBM bisa dipakai untuk berjalan 10 atau 12 kilometer. Ternyata kalau kapal itu, walaupun mesinnya mesin truk, kapal kami yang pertama yang tenggelam, itu kapal itu mesinnya mesin truk. 1 mil laut membutuhkan 8 sampai 12 liter BBM. Dan saya kira harga BBM itu sama di sini seperti di Pulau Jawa dengan yang di daerah timur. Saya tidak tahu kalau di daerah timur itu harganya bisa sampai 10 kali lipat seperti yang harga BBM yang kita kenal di Jakarta atau di Pulau Jawa ini. Dan satu hari datang seseorang yang mau menghadiahkan tongkang yang tadinya adalah sebuah hotel apung yang tidak dipergunakan lagi karena tadinya disewakan kepada ekspatriat dari Perancis yang mengambil minyak dari bawah laut, tapi karena harga minyak meningkat, mereka hengkang keluar dari Indonesia. Hotel terapung ini terancam untuk menjadi besi tua. Saya tidak mengerti apa-apa, walaupun oleh pemiliknya dikatakan, "Dok, kapal ini, tongkang ini tidak punya mesin loh, Dok." Saya bilang, "Oh ya bagus, malah tidak usah keluar uang untuk beli BBM." Saya tidak tahu kalau kapal ini juga harus bergerak dan harus ditarik. Dan tariknya itu atau dorongnya itu mahal harga. Syukurlah, puji Tuhan, kami sekarang punya tugboat untuk menarik kapal ini atau tongkang ini. Dan sekarang tongkang ini sedang ada di
Sulawesi Selatan akan terus ke bawah, akan ke Bau-Bau, lalu lanjut ke timur ke NTT, ke Maluku, Maluku Utara, untuk akhirnya sampai ke Papua. Dan tongkang ini yang 4 segi 25 kali 40 meter besarnya, ini di atas 3 tingkat, di bawah 1 tingkat, semuanya ini tumpukan-tumpukan peti kemas. Ya, tidak ada contohnya lagi di dunia yang punya seperti ini. Dan, really unique ya dokter ya. Ya, dan itulah saya katakan, syukurlah saya ini bodoh. Saya beranggapan semuanya itu bisa dilakukan dan mati-matian melakukannya, sehingga di kapal yang sekecil yang tenggelam itu pun 23,5 kali 6,5 meter panjang dan lebarnya, di situ pun bisa dibikin ruang operasi dan operasi mayor sekalipun kami lakukan di atas kapal itu. Ya, ini contohnya. Ini katarak nih. Ini termasuk kami ada kerjasama dengan Perdami, Perhimpunan Dokter Mata Indonesia, untuk melakukan bedah katarak. Sudah ribuan yang dilakukan, dan Anda tahu barangkali bahwa katarak merupakan bukan salah satu penyebab utama kebutaan di Indonesia. Kalau kami berhasil mengoperasi sekian ribu per tahun, ada sekian ribu orang yang berhasil dicegah kebutaannya. Nah, ini kegiatan Dr. Share. Ya, ini kegiatan kami. Biasanya kami kalau datang, kalau ada sekolah, kalau ada ruangan-ruangan publik yang bisa kami pinjam dan kami jadikan tempat untuk melakukan kegiatan kami. Kalau tidak, kami pasang tenda, atau kalau tidak bisa lagi, pasien itu dibawa ke kapal. Okay. Everything free ya, dokter ya? Semuanya digratiskan. Bagaimana kita mau mengambil uang dari mereka kalau mereka tidak punya? Oke. The next one. Nah, ini operasi di kapal ya ini ya, dokter ya? Iya, ini operasi di kapal ini. Ini di kapal yang kecil yang tenggelam ini. Tapi tetap bisa operasi mayor ya? Operasi mayor ya. Operasi usus yang terjepit, operasi pembuluh darah pun saya lakukan. Satu-satunya operasi yang tidak pernah saya lakukan di atas kapal itu adalah bedah jantung terbuka. Itu tidak mungkin. Oke. Ini di kapal juga ya, dokter kapal ya? Juga ya. Luar biasa. Ini operasi minor ya? Oh enggak, ini termasuk operasi mayor juga. Coba Anda lihat itu pakai pernapasan buatan. Ya, napas buatan nih. Ya. Oh, amazing nih. Nah, ini adalah di Papua. Iya. Ini satu foto yang really powerful ya. Kita bisa melihat Dr. Lee dengan seorang anak ya. Iya. Di Sagu. Di mana tuh dokter, Kabupaten Iri? Saya tidak ingat lagi. Sebentar. Saya tidak ingat lagi. Sebentar. Itu adanya di Sugapa barangkali. Sugapa, ya. Sugapa, ya. Sugapa. Ya. Ini di Sugapa, ini di Sugapa. Ya, benar. Ini di Sugapa. Nah, ini adalah motonya Dr. Share di sini. Ya. Berikan akses kesehatan untuk wilayah terpencil Indonesia. Ya. Memang Dr. Share ini adalah organisasi non-profit yang secara resmi berdiri tahun 2009 dan fokus pada pelayanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan. Ya. Tujuannya adalah menyelamatkan hidup dan meringankan beban masyarakat yang terjebak pada krisis sehingga bisa kembali membangun masa depannya. Dan senyuman mereka adalah upah bagi kami. Oh, luar biasa. Amazing. Really amazing.
Nah, mungkin dokter ingin menambahkan pesan, mungkin setelah dari gambar-gambar ini, apa sih yang dokter harapkan untuk whether dokter ataupun masyarakat lah? Ya, bahwasanya kita hidup sebagai manusia harus bersosialisasi, itu suatu keniscayaan. Hari ini Anda membutuhkan bantuan dari saya, besok entah lusa saya yang membutuhkan bantuan, entah dari siapa. Kebahagiaan seseorang akan menjadi juga kebahagiaan kita. Kalau kita melihat orang lain menjadi bahagia oleh karena bantuan kita, itu adalah upah yang kita terima. Dan ini tidak lip service. Ini bukan menanam tebu di bibir agar kedengarannya baik, tapi ini sungguh-sungguh merupakan apa yang kami yakini, apa yang menjadi obsesi kami, membahagiakan orang lain. Dokter, sedikit dokter, mungkin kalau dulu pernah nggak sih dokter terpintas, kan dokter kan bercerita bahwa masa lalu dokter itu lahir dari keluarga yang kurang mampu nih. Orang masih banyak meragukan, bisa nggak jadi dokter, biaya banyak nih. Nah, setelah dokter udah berhasil PhD, terus ada nggak sih pemikiran mau kaya, mau hidupnya nyaman, kok kayak gini kan dokter pergi-pergi masuk di hutan sendiri gitu loh dokter. Oh, enggak sendiri juga, kan ada teman-teman. Kadang-kadang ya sendiri, itu mau ya sendiri atau tercecer. Ya, tercecer. Ya. Yang ingin saya sampaikan juga, usaha begini tidak mungkin dilakukan oleh seorang suami tanpa restu dari istri, dari keluarga, dari anak-anak. Ya, ini hanya bisa dilakukan kalau keluarga juga ikut memberikan dorongan moral, ya, karena kalau tidak akan ada perang dunia ketiga di rumah tangga. Percayalah. Nah, untuk dokter sekarang untuk generasi kedepannya, dokter ingin merekrut apa sih visi mungkin di usia 76 nih, mungkin regenerasi dokter harapkan nggak ada dokter Lee yang lebih banyak lagi gitu. Oh, saya baru pulang dari Manado, saya baru pulang dari Cilegon, itu di university itu ribuan mahasiswa itu mendaftar untuk menjadi relawan. Kami kewalahan mendata mereka, membagi-bagi mereka dalam grup, dan membuat timetable untuk mereka kapan dan di mana, untuk berapa lama mereka itu nanti akan direkrut untuk ikut membangun NKRI yang kita cintai bersama. Wah, luar biasa ya dokter ya. Dari Cilegon, tadi dari mana dokter? Dari Manado. Dari Manado. Ya, do-nya yang saya cari-cari. Manado. Re, mi, fa, sol sudah ketemu. Iya. Nah, dokter, kebanyakan donasinya dari mana sih dokter? Oh, ketika kapal tenggelam, Anda tahu Pak Denny Siregar langsung masukkan di dalam Instagram, media sosial, segera datang bantuan. Dalam tempo 1 bulan, Ansel kita terima 40 miliar ya. 40 miliar kami terima. Jadi sebenarnya, dan memang kenyataannya, bahwa orang Indonesia itu, saudara-saudara kita, adalah bangsa Indonesia ini adalah salah satu bangsa yang paling senang berdonasi, paling ya sifat kita gotong royong itulah. Kalau Pancasila itu kita press jadi Trisila, dan Trisila ini kalau kita press lagi menjadi satu, itu gotong royong. Itulah sifat kita yang patut kita banggakan dan harus dilestarikan. Ya, amazing ya. Nah, dulu waktu pertama kali dokter membangunnya itu jatuh bangun nggak sih dokter? Membangun. Ya,
Jatuh bangun, jangan bangun jatuh ya, jatuh bangun. Ya Anda tahu sendiri, kepada saya disematkan gelar dokter gila. Itu di samping untuk menunjukkan bahwa orang tidak percaya, sekaligus juga orang mau melecehkan saya. Ada yang dengan sungguh-sungguh mengatakan, lupakanlah impianmu itu tidak mungkin, tidak mungkin. Dan orang yang mau mentertawakan saya mengatakan saya gila. Dan biarkanlah saya dengan kegilaan saya sendiri, tapi saya adalah orang yang teguh pada prinsip, saya adalah orang yang tidak gampang menyerah. Kalau saya gampang menyerah dari kecil, saya tidak punya hari seperti apa adanya saya pada saat ini. Karena ketika masih kecil pun sudah banyak yang mempertanyakan, Anda sudah tahu sejarah kehidupan saya, gimana mama mati-matian membela untuk menghidupkan dan menyekolahkan kami anaknya yang 7 setelah kematian sang ayah. Mereka sering bertanya, kamu mau jadi dokter? Duitnya dari mana? Kamu tahu tak sekolah kedokteran itu mahal harganya. Dan ada yang menyarankan saya untuk dari SMP masuk SGA. SGA Anda tidak tahu kan? Dulu ada, sekarang tidak ada itu. SGA itu setingkat dengan SMA, singkatan dari sekolah guru atas. Lulus bisa langsung bekerja sebagai guru SD. Tapi saya katakan, no, saya tidak mau masuk SGA, saya mau masuk SMA. Kamu mau masuk SMA, kamu tahu tidak mahal itu uang sekolahnya? Saya tidak peduli, saya mau masuk SMA. Saya tidak berani mengatakan saya mau jadi dokter. Jadi ketawain lagi. Nah. And everything paid off ya. Everything paid off ya. Semuanya terwujud ya. Itu saya barangkali ini yang bisa saya wariskan kepada generasi muda. Kalau dulu Bung Karno mengatakan, gantunglah cita-citamu setinggi bintang di langit. Sekarang saya mengatakan, kejarlah cita-citamu, jangan hiraukan orang lain punya pendapat. Kalau kamu yakin, kejar dan raih cita-citamu itu. Setinggi apapun kamu taruh cita-citamu itu. Wah, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Mantap. Baik, dokter. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Dr. Lee, kita akan membuka kesempatan setelah ada break. Nah, silakan Bapak Ibu boleh bertanya kepada Dr. Lee dan kepada Bu Weni melalui chat. Nanti saya akan bantu bacakan. Nah, ini adalah satu kesempatan yang sangat baik. Ada Bu Weni dan ada Dr. Lee yang bergabung bersama kita. Jangan lewatkan kesempatan untuk Q&A. Nah, untuk itu kita harus break dan saya kembalikan kepada peranata acara Ci Shanli. Silakan Ci. Ya, terima kasih banyak Bang Teddy. Terima kasih banyak juga Dr. Lee Darmawan dan juga Ibu Wenilo untuk sharing kisah kasih nyatanya yang luar biasa menyentuh dan sangat mengharukan. Ya pemirsa, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, silakan Anda segera mengetikkannya di kolom komentar YouTube. Kalau ingin bertanya kepada Dr. Lee Darmawan maupun kepada Ibu Wenilo. Nah, sambil kita mempersiapkan Q&A, kita akan nikmati merdunya suara dari seorang penyanyi muda berbakat yang telah meluncurkan berbagai single hits. Odelia Sabrina. Oke. Sebelumnya, terimalah salam budaya damai dari saya. Sotihotu, nama budaya. Apa suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas, oke. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Salam kenal juga untuk Dr. Lee Darmawan dan juga Tante Weni. Sudah lama nggak bertemu. Juga tadi ada Ci Shanli dan Ko Teddy. Untuk teman-teman semuanya, Om Tante yang hadir, aku akan membawakan satu buah lagu berjudul Bila Cinta Kasih Ada. Ya, kita bisa nyanyi sama-sama ya dari rumah masing-masing.
Bila cinta ada di hati kita, maka tiada lagi benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram, bahagia. Bila cinta ada di hati kita, maka tiada lagi benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram, bahagia. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram, bahagia. Ingin hidup tentram, bahagia. Ingin hidup tentram, bahagia. Oke, terima kasih Satiatu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, luar biasa. Terima kasih banyak Odelia Sabrina untuk lagunya Bila Cinta Kasih Ada. Ini Iya, menarik banget ya. Saya kutip sedikit dari lagunya. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Pas banget ya. Dengan kelebihan-kelebihan yang Dr. Lee maupun Bu Weni miliki, tidak menjadikan beliau-beliau ini tinggi hati. Namun malah kelebihan itu dimanfaatkan untuk menebarkan kasih kepada sesama. Sungguh indah. Ya pemirsa, kita akan lanjut ya ke sesi tanya jawab. Untuk itu acara akan saya serahkan kembali kepada moderator kita, Bang Teddy Tahir. Silakan Bang Teddy. Baik, terima kasih. Nah, sungguh menarik 1 jam pembicaraan kita itu memang penuh satu harapan. Saya sangat bersyukur banget bisa satu stage dengan Dr. Lee di sini, bahwa kejarlah mimpimu, selagi itu bisa, kejarlah dan berusahalah mengejar mimpimu itu. Penuh dengan semangat, penuh dengan optimisme,
tidak ada kata menyerah, berusaha, jangan hiraukan apa kata orang, lakukan apa kata hati kita. Really amazing. Baik, kita akan ke Q&A. Bapak Ibu silakan ketikkan pertanyaannya di Zoom ataupun di YouTube. Ini kesempatan langka dengan Dr. Lee dan dengan Bu Weni tentunya. Nah, mungkin ke Bu Weni dulu. Nah, Bu Weni kan, Ibu kan banyak nih aksi sosial, banyak ke lapangan dan yang lainnya. Nah, apakah ada support dari keluarga atau dari masyarakat atau dari tim dekat atau teman-teman dekat Bu Weni yang banyak membantu Ibu? Atau mungkin ada orang, udahlah, ngapain sih gitu? Ngapain sih lo peduli banget? Nah, mungkin ada orang yang bilang gitu nggak, Bu? Dengan hidup yang Ibu yang udah sangat nyaman begitu ya. Nah, dengan latar belakang pengusaha gitu. Nah, ini kan sedikit berbeda nih. Pengusaha dan sosial memang ada kaitannya, tapi kan kebanyakan kan tidak gitu loh. Nah, silakan, Bu. Iya, ya. Terima kasih, Teddy. Kalau saya menjadi dokter, lulus jadi dokter, dan saya tidak menikah, mungkin saya bisa seperti Dokter Lee ya, atau mungkin ada di perbatasan perang mungkin di sana ya. Karena memang dulu cita-cita saya adalah sekolah dokter, lalu kalau lulus saya ingin membantu masyarakat. Karena memang dari SMA saya ingin sekali memberikan hidup saya untuk masyarakat, sebenarnya seperti itu. Tapi ternyata karma saya berjalan lain. Karma saya bukan to be a doctor, tapi to get a doctor. Ya, saya punya suami seorang dokter ya. Nah, bagaimana support sistemnya? Tentu saja di keluarga saya pun juga merasa bingung juga karena kegiatan saya itu sebenarnya bukan saat ini, sudah mulai dari SMA. Tapi memang saya bergerak di dalam komunitas Buddhis. Masih sangat kecil-kecil lah dibandingkan Dokter Lee, sebenarnya tidak berarti apa-apa. Tapi pada saat itu memang saya sudah bergerak membantu. Banyak teman-teman atau keluarga pun juga mempertanyakan kenapa sih repot-repot, apalagi kalau setelah saya punya anak, punya suami ya, dan juga punya usaha, tetap saya juga jalankan seperti itu. Nah, akhirnya menjadi ketua Wandani. Nah, pada saat saya menjadi ketua Wandani, orang tua saya waktu itu papa saya masih hidup, umurnya 90 tahun. Walaupun saya sekarang ini berumur 56 tahun, Dok. Jadi beda 20 tahun nih sama Dokter Lin. Jadi Kita 3 generasi, Bu Weni. tiga Kita 3 generasi. generasi nih. Ya. Dokter Lee ini bisa jadi kakek saya ini. Ya, sebenarnya pada saat saya berhenti bekerja profesional di perusahaan ya, di usia 48 tahun, saya memang bertanya kepada diri saya waktu itu dalam kondisi meditasi. Maksudnya dalam kondisi pada saat itu saya melakukan meditasi dan merenung apa arti hidup ini. Saya lalu membagi hidup ini dengan 3 fase. Satu fase dari umur 0 sampai 20 tahun ya, saya sekolah. Karena saya sekolahnya sampai umur 20. Lalu 20 sampai 48 tahun, jadi 28 tahun sudah bekerja. Lalu saya bertanya dalam hidup ini, saya sudah ngapain ya? Apa yang saya lakukan untuk masyarakat seperti itu? Apa yang saya lakukan untuk kebaikan? Karena saya tahu bahwa apa yang kita bawa di dalam kehidupan ini adalah karma baik, buah baik kita. Seperti itu, bukan harta, bukan permata, bukan. Nah, jadi saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Tentu saja keluarga saya juga kaget bahwa kamu memang betul-betul mau mengabdi. Iya, saya bilang. Nah, di situ saya mulai betul-betul bekerja di lapangan ya. Walaupun masih dalam komunitas Buddhis ya seperti itu. Nah, sampai akhirnya saya menjadi ketua Wandani, tentu saja saya masih minta izin loh sama papa saya. Masih minta izin karena papa saya mengatakan begini,
kalau mencari saya, papa saya bilang begini, gak usah dicari Weni karena sibuk dengan rakyat katanya. Waduh, saya bilang punya rakyat. Karena saking sibuknya di luar dan jarang ketemu papa dengan rileks ya, walaupun waktu itu papa sudah dalam kondisi sakit. Dan saya minta izin untuk papa, apakah boleh saya menjadi ketua Wandani, dan papa saya bilang begini, oke teruskan perbuatan baik itu. Nah kalau di keluarga saya, suami saya dan anak-anak sangat support. Karena kembali lagi di tahun 2007 suami saya kena encephalitis, radang otak. Waktu dibawa ke Mount Elizabeth, karena di Jakarta sudah angkat tangan ya dok. Jadi dibawa ke Mount Elizabeth, itu juga dalam kondisi yang parah. Dan dokter di sana sudah angkat tangan. Dokter bilang begini, I give up. Jadi kalau kata-katanya I give up itu kan sudah parah ya. Waktu itu virusnya memang sudah menyerang. Jadi kalau sekarang ini virusnya COVID, kalau dulu virus sudah menyerang otaknya suami saya. Saya hanya berdoa, bilang begini bahwa jika memang saya diberikan kesempatan bersama-sama suami saya dan suami saya hidup sehat, tapi cacat, anggapan begitu ya. Saya tidak minta sehat, saya tidak berdoa bahwa sehat betul-betul secara fisik. Walaupun dia hidup, cacat pun saya tuh seneng banget. Saya akan melakukan perbuatan baik yang berkali-kali lipat. Kalaupun meninggal, saya juga tidak apa-apa. Jadi isi kontennya seperti itu tuh, isi doa saya seperti itu. Kalaupun memang harus meninggal ya, toh kita semua harus meninggal ya. Kalau bukan suami saya duluan kan begitu. Nah, tapi berikanlah kesempatan saya untuk berbuat kebaikan bersama-sama. Dan pada saat itu 3 jam setelah saya mengatakan hal ini, suami saya melek matanya. Sadar total sampai dokter di MONI bilang begini, kamu tahu nama istri kamu? Tahu, hafal semua. Nama PIN ATM hafal, seperti itu ya. Wah berarti dia tidak lupa ya, tidak lupa. Nah disitulah mengingatkan saya bahwa hidup ini harus memiliki memiliki nilai-nilai kebaikan yang bisa kita bawa di dalam kehidupan ini. Itulah yang membuat saya terus bergerak. Tapi tentu saja Teddy, perbuatan baik itu belum tentu bisa kita lakukan juga. Kemarin baru saja kami mendapat berita dari desa, ada seorang ibu yang kena stroke dan tidak punya uang sama sekali untuk berobat. Kami segera cepat-cepat melakukan perbuatan baik bersama-sama. Hanya dalam waktu 1 hari ibunya sudah meninggal. Jadi kadangkala apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita inginkan itu tidak sampai juga. Lalu kami bilang begini, ya paling tidak semua punya niat untuk membantu dan uang ini tetap kita berikan kepada keluarga untuk mereka melakukan kremasi dan upacara seperti itu. Jadi ini yang selalu saya ingat bahwa kita semua pasti akan mengalami perubahan-perubahan baik dan buruk. Nah, dan bagaimana kita kalau kita terus berbuat kebaikan, tentu saja keburukan yang datang pun juga bisa lebih mungkin bisa lebih ringan ya seperti itu ya. Bisa lebih ringan seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Weni, sharingnya hari ini luar biasa. Maybe itu mujizat, one of it. Karma baik ya, karma baik berbuat itu Bu Weni. Nah, ini ada pertanyaan dari YouTube untuk Dr. Lee dan Bu Weni. Selamat malam, saya Hermawan. Izin bertanya kepada dua narasumber. Menurut kedua narasumber, apakah yang terpenting dalam hidup kita menjalani hidup ini? Mungkin Dr. Lee dulu. Silakan dokter. Belum di-unmute dokter, harus di-unmute. Sekarang bisa dengar? Bisa, silakan Oke. dokter. Pertanyaannya tadi apakah yang penting?
dalam menjalani hidup ini. Dalam menjalani kehidupan ini. Kita itu harus mawas diri bahwa ketika kita masih berada di dunia yang fana ini, kita pasti membutuhkan orang lain. Kalau pada hari ini kita berada di posisi yang lebih enak, kita tidak tahu besok, lusa, atau minggu depan mungkin kita akan berada di posisi di titik nadir dan kita adalah orang yang membutuhkan uluran tangan orang lain. Itu adalah prinsip kehidupan. Dan hendaknya kita semua mawas diri bahwa ketika kita kuat, kita tidak selalu berada dalam posisi yang seperti kita punyai seperti saat ini. Dan oleh karena itu, kita seyogyanya lah saling tolong-menolong. Dan tanpa selalu menghitung-hitung apa yang telah saya lakukan bagimu dan apakah yang akan saya peroleh sebagai balasannya. Kalau tidak dari Anda, dari orang lain. Dulu Gus Dur pernah mengatakan, Gusti ora sare. Tuhan itu tidak pernah tidur. Apa yang kita lakukan itu dicatat oleh Tuhan. Dan pada suatu saat ketika kita membutuhkan, pastilah pertolongan itu juga akan datang. Kalau bukan dari orang yang pernah kita bantu, pertolongan itu akan datang dari orang lain. Tapi kita tidak berdagang dengan Tuhan kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu maha baik, maha pengasih, dan ada selalu beserta kita. Itu yang menjadi pedoman hidup saya. Itulah yang saya lakukan. Wah, terima kasih dokter. Sungguh satu pernyataan yang sangat luar biasa ya. Nah, ke Bu Weni mungkin tadi Ibu Weni udah cerita sedikit ya, tapi tetap pertanyaannya sama saya tujukan kepada Bu Weni. Apa sih hal yang terpenting dalam hidup ini, Bu? Dalam menjalani hidup ini? Iya, terima kasih Teddy. Kalau saya mengingat kembali ya, ajaran papa saya seperti ini. Papa saya selalu mengatakan, anak-anak tidur jangan lama-lama, karena nanti kita akan tidur lama sekali. Seperti itu. Nah, ini yang selalu mengingatkan saya bahwa saya harus melek, saya harus bekerja atau sekolah ya. Kalau misalnya kita masih sekolah, atau bekerjalah. Nah, ini dia yang selalu diingatkan lagi oleh papa saya, karena papa saya dari China. Papa saya mengatakan harus jujur, kerja keras, seperti itu. Punya banyak teman. Nah, tapi ternyata ini ada di dalam Sutta ya, dan ini yang saya ambil juga bahwa yuk kita bekerja keras, kita punya banyak teman, kita bisa menyimpan uang dan memberikan uang pada saat pada saat misalnya kita memberikan bantuan kepada orang lain, tapi hidup kita juga harus balance. Seperti itu, harus balance antara kehidupan duniawi dan spiritual. Jadi bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berbuat baik, itu harus balance seperti itu. Dan tentu saja harus dijalankan dengan baik, benar, dan lurus. Itu sebenarnya keinginan saya sebagai manusia saat ini ya, seperti itu. Oke. Baik. Terima kasih Bu Weni dan Dr. Lee. Ini dua jawaban yang luar biasa yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hermawan tersebut. Nah, mungkin ke Dr. Lee sedikit lebih banyak. Dokter, tempat yang paling berkesan selama perjalanan 50 tahun? Nggak sampai ya, Dokter ya? 2009 hingga sekarang berarti 23 tahun. 23 tahun. Ya. 23 tahun, ya. Yang paling berkesan adalah ketika kami melayani di puncak-puncak gunung di Papua. Ya. Dan tentu tidak kalah berkesannya ketika kami mengarungi lautan dan singgah di pulau-pulau kecil di Maluku misalnya, di Nusa
Tenggara Timur dan menemukan bukan hanya orang tua tapi terlebih lagi anak-anak. Oh sayang, saya tidak bisa menunjukkan fotonya. Anak yang umur 9 bulan baru beratnya 3,1 kilogram. Anda bayangkan betapa kurus anak itu. Ya, dulu kita beranggapan bahwa kalau kita berikan makanan yang cukup gizi yang memadai, anak-anak demikian akan menjadi subur. Tapi sekarang kita tahu kalau kita terlambat melakukannya, barangkali secara fisik bisa kita perbaiki. Bentuk tubuhnya menjadi lebih besar, jadi gemuk, tapi otaknya akan tetap tidak berkembang, IQ-nya tetap akan rendah, jongkok IQ-nya, dan bukan anak yang demikianlah yang menjadi harapan kita. Oleh karena itu, kami berusaha sebelum hal demikian terjadi, memberikan penyuluhan. Jadi kami tidak hanya melakukan pengobatan, kami melakukan penyuluhan. Kami melakukan penyuluhan agar anak-anak muda ini aware akan apa yang terjadi di kemudian hari. Oke, baik. Ini menarik sih dokter. Penyuluhan dan tidak pengobatan, berarti ada upaya preventif juga di sana. Preventif. Prevensi itu jauh lebih baik daripada Represi. terapi. Ya. Daripada upaya represif yang setelah ada kejadiannya. Ya. Menurut dokter, kalau orang-orang di luar pulau-pulau kecil itu mau nggak digabungkan ke kota-kota besar atau dipertahankan aja sih? Atau dokter punya visi mungkin ke generasi berikutnya ya, ke dokter-dokter yang muda mungkin yang lagi dengar ini, ayolah buat rumah sakit, bangun rumah sakit, atau ayolah bangun rumah sakit apung lebih banyak lagi. Nanti Bu Weni tuh nanti kita mintain. Saya lebih cenderung ke yang kedua. Rumah sakit apung yang lebih banyak lagi. Karena Indonesia adalah sebuah negara besar, besarnya hampir 6 juta kilometer persegi, di mana hampir 4 juta kilometer persegi adalah laut, dan sekitar hampir 2 juta kilometer persegi berupa daratan. Dan daratannya pun terdiri atas 17.500 sekian pulau. Banyak sekali pulau-pulau yang penduduknya cuma beberapa orang. Tidak mungkin dan juga tidak perlu kita membuat sebuah rumah sakit di atas setiap pulau. Tidak mungkin. Tapi kalau kita bisa menaruh rumah sakit apung di satu gugus pulau, jadi seperti kalau ambillah Jakarta misalnya. Kalau di Grogol kita bikin satu rumah sakit yang memadai, orang-orang dari Cengkareng pun bisa datang. Kira-kira begitu. Tidak harus kita bikin satu rumah sakit untuk orang Grogol, satu rumah sakit untuk orang Cengkareng, satu lagi rumah sakit entah untuk siapa. Itu buang duit, buang tenaga, boro-boro buang duit kalau duitnya punya, kalau tenaganya ada. Seberapa diadakan sekalipun tidak akan cukup. Jadi untuk memecahkan persoalan yang khas untuk negara kepulauan seperti Indonesia ini, rumah sakit apung adalah way out-nya yang paling masuk akal. Wah, luar biasa nih. Berarti ini satu inspirasi sebenarnya sekolah, dan sedangkan tapi dokter, kalau kita misalnya kita udah bangun rumah sakit apung, tapi kan nanti misalnya mau kontrol misalnya, kan nggak bisa dokternya udah nggak ada, udah ke tempat daerah yang lain. Nah, itulah saya katakan kalau kita punya kapal-kapal dan kita bisa taruh di satu gugus pulau ini sekian kapal, di gugus pulau itu kapal lagi, mereka itu akan seperti dari Cengkareng ke Grogol misalnya. Karena mereka kendaraannya adalah sampan. Oh iya. Ya. Tidak mungkin ditaruh di atas setiap pulau satu rumah sakit, dan juga tidak perlu. Tenaga dari mana? Iya. Uangnya dari mana?
lebih baik mengarungi lautan ya. Dan Itu sama bukan mengarungi lautan, sama seperti dari Cengkareng ke Grogol misalnya, entah naik bajai, entah naik sepeda motor, entah naik sepeda sekalipun masih masuk akal untuk menjangkaunya. Tapi kalau satu rumah sakit adanya di Pulau Jawa, orang sakitnya ada di NTT, bagaimana mau datang ke Jakarta, ke Pulau Jawa ini? Ya, jauh, nggak mungkin. Nggak masuk akal. Ya. Ya. Baik, ini satu insight yang baik dari dokter. Mungkin kita berharap semakin banyak visi misi yang seperti dokter ini harapkan. Mungkin semakin banyak orang mau masuk ke fakultas kedokteran, tapi visinya itu seperti Dokter Lee. Memang mau membangun dan memang mau mengobati orang, rakyat-rakyat yang baik mampu maupun tidak mampu, itu harus dibantu. No matter what. Artinya begitu. Ya. Nah, mungkin satu pertanyaan dokter. Apa sih visi misi mulia seorang dokter gitu? Apa sih tujuan mulia seorang dokter? Gitu. Satu sumpah dokter yang oleh Hippocrates, kalau disingkat dalam satu kalimat dalam bahasa Latin, berbunyi begini: salus egroti suprema lex est. Kemaslahatan pasien adalah tujuan utama kita. Jadi well-being seorang pasien itu adalah apa yang ingin kita capai. Kita akan berkorban, seorang dokter akan berkorban agar pasiennya mendapatkan kesejahteraannya, dalam hal ini kesehatannya. Oke. Selama dokter berkarir itu, ada nggak sih pasien yang memang kebanyakan kan pasien dokter itu kan orang yang tidak mampu. Nah, kalau jumpa yang mampu, apakah pernah pasiennya itu akan mengatakan, dokter saya ingin donasi lebih untuk ke dokter? Even banyak dokter? Oh, not really ya. Oke lah. Belum. Kalau belum masih ada harapan. Kalau saya katakan tidak, ada harapan lagi. Ya, mungkin mungkin dokter tidak pernah menaruh fee mungkin ya. Tapi orang yang memang benar-benar mau donate more dan mendukung dokter untuk terus berlayar, terus mengembangkan dokter share ya. Ini kita sangat berharap, dan ini satu harapan di masa depan sebetulnya untuk memperbaiki itu yang tadi dokter katakan, bahwa kita tidak hanya mengobati, tapi kita juga penyuluhan. Nah, dan membantu gizi, meningkatkan gizi-gizi. Yang sekarang menuju zero stunting kan. Kalau dulu zero hunger. Jadi dulu bahasanya hanya lapar. Belum stunting. Dulu masih kita jujur saja dan melihat kenyataan. Membikin stunting itu 0, kemungkinan itu masih sangat kecil. Ya, saya tidak mau pesimistis mengatakan tidak mungkin, tapi kemungkinan itu sangat kecil. Kita berusahalah untuk menjangkau mereka sebanyak yang bisa kita jangkau, memberi penyuluhan kepada remaja-remaja. Janganlah kalau saya sering mengatakan baru mens 2 kali sudah punya anak. Ya, belum mengerti tentang tubuhnya sendiri, tidak tahu kalau bahwa HB-nya masih di bawah 10, sudah melahirkan anak. Kalau HB seorang ibu, sering kita lihat itu di daerah-daerah, HB-nya antara 9 sampai 10. Berapa HB anaknya? Ini calon stunting ini anak. Ya. Penyuluhan demikianlah yang kami berikan. Di samping tentu penyuluhan ketika musim hujan, kami memberikan penyuluhan tentang DBD, demam berdarah dengue, atau kalau
zaman COVID ini kami memberikan penyuluhan tentang COVID. Ya sesuai konteksnya lah. Karena prevensi lebih baik daripada terapi. Dokter, kita berbicara sedikit tentang dokter share. Pernah nggak sih terpintas di pikiran dokter bahwa dokter itu akan terkenal, terinspirasi seperti ini, dokter share-nya bisa sebesar ini? Pernah nggak sih punya mimpi, oh ini, atau dokter hanya pure do it for others? Jadi mau terkenal, nggak dikenal orang hari ini, Dokter Lee juga, aku juga tetap akan berlayar dan akan membantu orang. Ketika saya mulai ini, kami mulai dengan senyap. Kami tidak pernah berkoar-koar, kami telah melakukan ini, kami telah melakukan itu, kami ingin melakukan ini, kami ingin melakukan itu. Kami melakukan dengan senyap. Anda tahu saya mulai dengan merogoh kantong sendiri. Ya, saya menjual satu rumah, kami punya 2 rumah, satu saya jual untuk membeli kapal yang tenggelam itu. Dan jangan dilupakan persetujuan dari keluarga. Istri saya mengatakan, kalau kurang uang yang sekian, masih bisa kita tambah lagi, kita tidak usah kelaparan oleh karenanya. Dan anak saya mengatakan, apa yang Papa lakukan dengan hasil pekerjaan Papa itu urusan Papa. Kami tidak mengharapkan warisan dari Papa. Papa sudah menyekolahkan kami, itu adalah modal kami untuk hidup di hari depan. Dan pandangan yang demikian menurut pendapat saya adalah pandangan yang sehat di dalam sebuah keluarga. Kalau usaha seperti yang kami lakukan ini tidak mendapat dukungan dari keluarga, tadi sudah saya sebut akan terjadi perang dunia ketiga di rumah tangga. Benar enggak Ibu Weni? Benar. Betul-betul, Dok. Ya. Mesti sinkron ya, Dok. Ya, mesti sinkron. Jangan hanya karena sayanya yang maju ke depan, selalu yang kelihatan saya. Betul. Lihatlah yang mendorong saya di belakang. Betul. Istri dan anak-anak saya. Kalau cucu belum saya sebut karena cucu masih kecil-kecil. Masih saling support. Ya. Betul. Di balik layar itu banyak. Jadi Dokter Lee itu mungkin buah ya, tapi akarnya itu kan tidak nampak. Ya. Akar itu yang menyokong pohonnya, yang berakar di bawah tanah, itulah yang membuat pohon itu hidup, kuat menahan terpaan angin. Jadi memang setiap orang itu punya bagiannya. Biarpun kita tidak terkenal, biarpun kita adalah akar, tapi kita memegang peran yang penting. Saya melakukan ini bukan untuk mencari nama. Saya melakukan ini agar ada orang yang bisa berbahagia oleh karena perbuatan yang kami lakukan. Sungguh ini satu tujuan yang mulia dari seorang Dokter Lee yang really humble. Sudah terkenal ini, tapi really humble juga. Luar biasa. Nah, Dokter, ini ada pertanyaan terakhir. Ini dari MC kita, Bu Weni, ini dari MC kita yang bertanya, dan kita sudah komit waktunya tadi, Dokter Lee, Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin waktunya kurang, seharusnya bisa lebih, tapi waktunya harus kita batasi, karena Dokter Lee juga ada terkendala dalam kesehatan, sehingga tidak boleh terlalu lama. Nah, ini ada pertanyaan dari MC kita, mungkin masing-masing satu nih, untuk Dokter Lee. Dokter Lee sudah banyak berkeliling ke berbagai pelosok. Pastinya adat setiap daerah itu berbeda-beda. Terkait dengan adat-adat yang beragam, pengalaman apa sih yang paling mendebarkan, atau lucu, atau menyedihkan yang mungkin bisa Dokter Lee share? Terima kasih, sehat dan bahagia ya Dok. Ini dipanggil Papi dari itu. Nanti ada pesan yang berikutnya, nanti saya bacakan lagi. Silakan Dok. Ya, yang paling mendebarkan adalah ketika saya explore dalam tanda kutip di hutan Papua sendirian. Itu enggak mau saya ulangi lagi. Ya. Yang membahagiakan adalah tadi ada ditunjukkan senyuman anak-anak
yang berbahagia. Senyum mereka itu adalah upah bagi kami. Dalam pengertian yang sesungguhnya, tidak klise. Ya. Dan saya ingin melihat negara kita maju, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara lainnya. Kita negara yang besar. Dari jumlah penduduk kita adalah penduduk negara dengan jumlah penduduk 4 terbesar di dunia. Kita harus membahagiakan mereka, membuat mereka ikut maju bersama kita agar sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar bisa kita hadirkan. Dan jangan bertanya apa dapat negara lakukan bagimu, tapi tanya apa yang dapat kamu lakukan bagi negaramu. Dan jangan hanya berakhir pada pertanyaan. Kalau pertanyaan ini diulang-ulang terus, itu nyinyir namanya. Tapi lakukanlah. Sekecil apapun itu adalah partisipasi kita dalam ikut membangun bangsa dan negara kita yang jaya. Hidup NKRI. Biasa. Terima kasih dokter. Nah, untuk Bu Weni, saat terjun langsung menolong sesama, Bu Weni pasti melihat banyak pengalaman menyedihkan. Bagaimana caranya Bu Weni tetap sendiri itu tetap tegar, tidak baper, tidak larut dalam kesedihan melihat orang-orang yang akan dibantu. Silakan. Oke. Ya betul, memang saya banyak belajarnya dari sini. Sebenarnya saya belajarnya dari Bali Usada, dari Pak Merta Ade. Satu ketika, ini jauh sebelumnya ya, satu ketika di tahun 2000-an lah, itu ada orang yang menderita kanker, lalu ingin sekali minta bantuan untuk belajar meditasi. Ingin belajar meditasi. Lalu pada saat saya datang ke rumahnya, melihat kondisi rumahnya, ada di sebuah gang kecil yang ramai sekali dengan orang. Gang kecil itu pasti ribut sekali di depannya. Lalu masuk ke dalam rumahnya juga kecil. Dan semuanya penuh dengan barang. Mungkin kalau dia bisa duduk, duduknya hanya di atas ranjang. Lalu teman saya ini ya, saya bilang teman saya ini yang menderita sakit dan gini. Saya mau belajar meditasi, tolong saya. Pada satu kondisinya sudah sangat parah. Kalau saya lihat nih tinggal tulang ya, sama kulit gitu ya. Udah sangat kurus sekali dan ya sudah sangat kurus lah. Kalau saya gambarkan, saya sendiri sampai sedih sekali ya. Lalu saya bilang, oke, yuk kita belajar meditasi. Tapi pada saat itu saya berpikir bagaimana mengajarkan meditasi kepada teman saya yang sedang sakit ini di saat di depan rumahnya begitu ramai sekali. Dan tidak bisa melakukan hal ini. Kita coba dan ternyata memang sangat sulit. Karena dia juga dalam kondisi yang sangat parah. Lalu kami pulang dan kami berpikir keras bagaimana caranya mengangkat orang ini, pasien ini ke tempat meditasi center. Pada saat kami berpikir, pasien ini sudah meninggal. Di situ saya juga sangat sangat sedih sekali dan menjadi perenungan saya bahwa kalau kita mau belajar sesuatu kebaikan atau mau belajar ya meditasi atau apapun juga atau melakukan kebaikan, sebaiknya justru pada saat kita sehat. Kalau pada saat sakit sudah sangat sulit sekali. Ini menjadi kenangan yang sampai saat sekarang saya berpikir sekali untuk merenung sekali untuk hal ini. Lalu saya bertanya kepada guru saya, Pak Merta Ade. Pak, sekali. Pak Merta Ade bilang begini, kamu harus kuat mentalnya. Orang itu bisa sehat, bisa meninggal. Itu bukan lagi kuasa kita lah seperti itu ya. Maksudnya seperti itu. Kita tidak bisa mengharapkan apa yang kita mau. Jadi kalaupun dia meninggal, kamu harus melepaskan itu dan merelakan itu. Jangan sampai kesedihan itu terus-menerus kamu bawa.
Pembelajaran ini menjadi pengingat saya bahwa pada saat saya melihat sesuatu hal yang sangat menyedihkan, termasuk pada saat gempa Lombok, walaupun saya menetes air mata, tapi itu tidak menggoncangkan saya bahwa oke, saya ini takut atau saya sedih sampai tidak bisa melakukan apa-apa. Justru itu menjadi motivasi bagaimana kita melakukan sesuatu untuk membantu dan meringankan beban mereka. Nah, termasuk pada saat pandemi COVID, itu kami para perempuan, ya ibu-ibu ya semua, itu sampai jam 2:30 pagi kami masih kontek-kontekan terus karena banyak pasien yang membutuhkan oksigen, dan pada saat mereka ada yang mengambil oksigen, tiba-tiba meninggal. Atau pada saat sudah membawa oksigen, sudah difoto, sudah menggunakan oksigen, kebesokannya meninggal. Itu membuat kami juga terenyuh ya. Tapi tetap saya juga harus bertahan supaya tidak sampai mempengaruhi mental kita sehingga kita merasa merasa tidak mampu atau sedih sekali, itu juga tidak baik. Jadi lebih baik kita berpikir bagaimana caranya menggerakkan hal-hal kebaikan untuk bisa membantu orang banyak. Termasuk yang tadi Dr. Lee juga banyak cerita bagaimana kita punya empati, bagaimana keinginan kita untuk membuat orang lain bahagia, saling support, saling mendukung, itu yang menjadi bagian dari kehidupan kita yang harus kita lakukan. Seperti itu. Oke, Terima kasih. Terima kasih Bu Weni dan Dr. Lee. Baik, saya akan membacakan ada 2 pesan, ada 3 sebenarnya, 3 pesan yang saya akan bacakan untuk di malam hari ini. Pertanyaannya nggak banyak, tapi pesannya sangat banyak. Ini satu sesi yang luar biasa. Jadi nggak Q&A harusnya ya, pesan dan kesan harusnya. Baik, ini dari Bante Teja Punyo. Terima kasih untuk cinta kasih dan kasih sayang yang dokter berikan untuk masyarakat. Sehat, negara kuat, kata-kata begitu indah apabila diucapkan oleh orang yang melakukannya, dan malam ini saya menemukan dari untayan kata indah penuh cinta kasih dari dokter dan Bu Weni Lo. Begitu kompleksnya permasalahan di dalam pengabdian, tetapi di sini dokter telah membuktikan bahwa kita pasti bisa. Kita pasti mampu untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu dan pejuang bangsa. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, Indonesia memang hebat. Menabur kebajikan, memetik kebahagiaan. Sabe sata, bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Aduh, mereka. Nah, itu pesan pertama dari Bante Teja. Ada berikutnya dari YouTube, ada dari Tio Siu Hua. Selamat malam kedua narasumber yang hebat pada kemanusiaan. Bagaimana kita bisa menimbulkan sifat kepedulian pada orang lain supaya kita bisa jadi peduli akan kemanusiaan. Nah, mungkin ini pertanyaan, tapi kita anggap ini pesan ya. Jadi ini pesan bagaimana kedua narasumber ini bisa hebat dalam menimbulkan sifat kepedulian pada sesama. Nah, dan yang ketiga, pesan yang ketiga itu adalah dari MC kita. Harusnya beliau bacakan, tapi saya bantu bacakan. Namo Buddhaya, terima kasih Dr. Lee Darmawan dan Ibu Weni Lo, 2 guru sumber inspirasi saya dalam kehidupan ini. Oh, itu dari Sian Li Sian, ternyata bukan dari MC, namanya sama. Nah, guru sumber inspirasi saya dalam kehidupan ini, teringat pesan Dr. Lee, bukan mampu atau tidak mampu, tetapi bersedia atau tidak bersedia. Dan ke papi. Baik, dan saya akan menutup acara hari ini, diskusi hari ini, dengan sebuah puisi. Kisah kasih nyata, kita mulai melangkah dengan sebuah harapan, penuh semangat, penuh optimis, senyuman menawan yang tulus. Berbagilah saat kita ada, berbagilah saat kita mau. Berbagilah saat waktu itu ada. Kesempatan hanya datang sekali, esok tidaklah pasti. Gantungkan mimpimu, wujudkan mimpimu, kejar mimpimu. Tiada kata tidak bisa, semuanya penuh usaha. Semoga kisah kita menginspirasi
lebih banyak orang. Semoga kasih yang kita bagikan bermanfaat untuk banyak orang. Semoga kisah kasih berwujud nyata agar membangun Indonesia kuat, membangun peradaban dunia baru. Terima kasih Bu Weni dan Dr. Lee. Mungkin Dr. Lee sudah boleh leave dulu, Dokter, dan kita akan lanjutkan acara. Saya kembalikan kepada peranata acara, Ci Shanli. Silakan, Ci. Thank you. Ya, terima kasih banyak Bang Teddy sudah memimpin sharing dan diskusi dengan paripurna. Terima kasih banyak juga untuk inspirasi kasih dari Dr. Lee Darmawan dan Bu Weni Lo. Semoga Dr. Lee dan Bu Weni sekeluarga selalu sehat, selamat, bahagia, panjang usia, agar dapat lebih banyak lagi menebarkan kasih. Nah, pemirsa, sebelum lanjut ke beberapa pengumuman penting, kita akan nikmati bersama persembahan lagu dari talenta belia jebolan The Voice Kids Indonesia 2016, Shanti Dewi Lee. Selamat malam semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Shanti Dewi Lee, dan pada hari ini saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Hadirkan Cinta. Selamat mendengarkan. Pernahkah kita renungi tentang arah langkah dalam hidup ini? Tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Sadarlah, hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terpadam menatap gemilang dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semasa. Jauhkan diri dari amarah di hati agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Terkadang hati kita pun terpadam menatap gemilang dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semasa. Jauhkan diri dari amarah di hati agar seluruh alam berseri
menyambut indahnya dunia ini. Terima kasih. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih banyak Shanti Dewi Lee sudah menghadirkan cinta ke DSO hari ini. Sukses selalu ya Shanti. Terima Nah, kasih. pemirsa, ya berikutnya akan ada beberapa pengumuman penting yang bisa Anda screenshot. Silakan. Anak-anak sekolah dengan taat, supaya bisa jalan-jalan ke Pati. Semoga acara ini bermanfaat, kisah kasih nyata ada di hati. Saya Sian Lipabawati dan seluruh tim yang bertugas pamit. Terima kasih banyak kepada seluruh pengisi acara, para pendukung acara hari ini, dan juga seluruh pemirsa yang setia mengikuti DSO ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Selamat malam dan sampai jumpa di DSO berikutnya.